Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Erwin Maulana, spesialis bedah. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan latihan keterampilan klinik 5 blok 20 mengenai manajemen luka. Pada kesempatan kali ini diharapkan seluruh mahasiswa setelah mengikuti latihan ini bisa melakukan manajemen luka, baik itu melakukan pencucian luka, kemudian penjahitan luka, menutup luka atau dressing luka, dan sampai dengan membuka jahitan. Sebelum melaksanakan kegiatan, diwajibkan seluruh mahasiswa untuk mengerti mengenai anatomi kulit, lapisan-lapisan kulit, kemudian mengerti jenis-jenis luka yang terdiri dari luka bersih terkontaminasi, luka kotor, dan terinfeksi. Kemudian ada lagi istilah fase-fase penyembuhan luka. Wajib untuk kita mengetahui dan mengerti fase-fase penyembuhan luka. Terdiri dari 3 fase. Dengan mengerti fase-fase ini kita akan tahu kapan waktunya kita menjahit luka, kapan waktunya luka kita buka jahitan, kapan kita bisa menjelaskan kepada pasien bahwa lukanya sudah sembuh. Luka pasca operasi penting di sini kami sampaikan karena nanti pada saat kalian selesai sekolah dan menjadi dokter, kalian akan bertemu dengan pasien yang kontrol setelah operasi. Di sini kalian akan merawat luka operasi. Nah, pada saat menilai pasien dengan luka operasi, perlu ditentukan dulu itu pasiennya operasi lukanya termasuk luka yang bersih atau luka yang terkontaminasi atau luka infeksi. Makanya tadi wajib mengetahui fase-fase penyembuhan luka. Prinsip perawatan atau dressing luka yaitu menjaga lingkungan luka itu dalam kondisi moist atau kondisi lembab, tidak kering dan juga tidak basah. Kalau kondisi luka pasien kita lihat dia kering, lukanya bersih, kering, tidak ada cairan atau eksudat yang keluar, kita pilih dressing luka atau penutup luka yang bisa menyerap yang tidak perlu yang menyerap cairan banyak, seperti bisa dengan kasa steril, dengan dressing transparan. Tapi kalau kita nilai kondisi luka pasien itu berair, basah, masih keluar cairan, baik eksudat atau pus, kita pilih dressing luka yang bisa menyerap cairan. Kalau kita pakai kasa, mungkin kasanya perlu kita pakai tebal, bisa 2 atau 3 lapis. Atau ada dressing yang berbentuk busa atau spons, dimana apabila kita aplikasikan ke luka, dia akan banyak menyerap cairan. Jadi penting untuk menjaga lingkungan luka dalam kondisi moist atau lembab untuk menjamin mempercepat proses penyembuhan luka. Selain menjaga lingkungan luka tetap moist atau lembab tadi, tujuan dari penutupan luka juga berfungsi untuk melindungi luka dari kontaminasi dari mikroorganisme. Tadi menyerap cairan yang keluar yang banyak diproduksi oleh luka, kemudian memberikan tekanan kepada luka yang apabila masih ada perdarahan untuk sebagai pressure atau damper, melindungi luka juga dari trauma lainnya. Penting di sini dalam merawat luka untuk menjaga sterilitas tindakan kita, baik sterilitas petugas maupun lingkungan luka yang kita rawat. Kemudian apabila luka terlihat basah, baik itu karena cairan yang sudah atau darah, sebaiknya segera diganti. Mencuci luka. Tujuan dari mencuci luka yaitu adalah untuk mengurangi jumlah mikroorganisme yang ada di daerah luka atau membersihkan debris atau benda asing yang terkontaminasi pada luka, terutama pada luka kotor. Cara membersihkan yaitu kita dengan melakukan irigasi atau pencucian dengan menggunakan cairan normal salin atau NaCl steril. Kita ambil NaCl,
Boleh kita wadai, kita tampung cairan kita dengan menggunakan Nirbecken, atau langsung kita irigasi dari cairan infus, kita kasih lubang, kita semprot, boleh dengan tekanan. Apabila lukanya, misalnya kita anggap ada luka di daerah bagian medial ibu jari kaki, dengan bantuan asisten untuk memegang wadah penampung cairan, kemudian kita lakukan irigasi. Tujuan dari irigasi itu tadi saya ulangi adalah untuk mengurangi jumlah mikroorganisme yang ada di daerah luka dan sekitar luka. Apabila kita bisa nilai, apabila tindakan kita akan menimbulkan nyeri yang berat kepada pasien, terutama pasien anak, sebaiknya sebelum melakukan tindakan pencucian luka, kita lakukan tindakan anestesi infiltrasi daerah luka dengan cairan lidokaid, sehingga pasien tidak mengeluh kesakitan. Jadi kita bisa membersihkan luka dengan nyaman. Kita bersihkan sampai benar-benar kita nilai sudah tidak ada lagi jaringan-jaringan kontaminasi, baik itu bisa cairan debris dari pasir atau batu-batu yang ada di daerah luka. Sudah selesai melakukan pencucian luka dan kita sudah bersih, baru kita lakukan tentukan untuk tindakan menjahit luka. Oke, latihan yang selanjutnya saya akan menyampaikan mengenai teknik penjahitan luka. Sebelum melakukan penjahitan luka, tadi sudah kita sampaikan bagaimana cara mencuci luka, kemudian cara melakukan tindakan anestesi lokal, infiltrasi di daerah luka operasi. Kemudian kita akan melakukan penjahitan luka. Sebelum melakukan penjahitan, kita nilai dulu yang mau kita jahit itu apakah kulit ataukah bagian dalam, bagian otot. Di sini kita akan menentukan pemilihan benang untuk menjahit. Benang ada dua macam, jarum jahit ada dua macam. Ada yang berbentuk cutting, di mana ada matanya berbentuk segitiga, bisa kita perhatikan di sini, ini jarumnya cutting ini untuk menjahit kulit. Kalau untuk bagian dalam dia matanya berbentuk rounded, lingkaran. Ini matanya berbentuk lingkaran untuk menjahit otot bagian dalam. Jadi kalau kita mau menjahit kulit, kita pilih jarumnya yang berbentuk, matanya berbentuk cutting, bentuk segitiga. Juga kita pilih juga material benang. Kita tentukan kita mau pilih benang yang bisa diserap atau tidak diserap. Kalau tidak diserap, itu untuk kulit. Nanti kita akan lakukan tindakan pembukaan jahitan. Kita buka. Cara menjepit jarum, kita pegang jarum dengan pinset, kita menjepit sepertiga bagian belakang daripada jarum dengan ujung needle holder, dengan bagian ujung. Jangan di pangkal, jangan di tengah punya. Supaya enak, supaya lebih leluasa melakukan tindakan, kita jepit di bagian ujung sepertiga pangkal daripada jarum, sepertiga. Jahitan luka yang akan kita jahit, kita pegang tepi lukanya dengan pinset chirurgis, perhatikan ini pinset chirurgis, ini pegang, kita masukkan dengan arah tegak lurus. Setelah masuk, kita dorong dulu dengan needle holder, jarum sudah keluar sebagian, baru kita tarik. Menang. Tidak boleh kita memegang langsung jarum dengan tangan kita. Memegang jarum harus dengan instrumen. Tangan kita hanya boleh memegang benang. Pada kesempatan ini saya sampaikan contoh menjahit interrupted, satu-satu jahitan. Kita mulai dari tengah, diputar, diambil ininya sebenarnya dari. Kemudian bila sudah
tersimpul sebanyak 3 kali. Gunting benang kita sisakan kurang lebih 1 cm dari simpul. Kemudian kita ulangi teknik yang sama. Kita pegang tepi luka, jarak 1 cm. Kita dorong, baru kita tarik. Ini jahitan simpul satu-satu atau interatur. Teknik jahitan juga ada yang jahitan jemujur. Kemudian jahitan yang ketiga saya akan memberi contoh jahitan matras vertikal. Jarum kita tusuk agak jauh dari tepi luka, kita keluarkan juga jauh. Kemudian tarik. Kemudian needle-nya kita putar, kita melakukan jahitan backhand namanya ya. Kita ambil bagian yang dekat dan keluar di bagian yang dekat dari tepi luka. Ini namanya jahitan matras. Pada kesempatan ini namanya matras vertikal. Kita ulangi matras vertikal dari jauh, keluarnya ke jauh, kemudian dari dekat, keluarnya juga dekat. Kemudian kalau sudah selesai lakukan jahitan, kembali lukanya kita bersihkan dengan kasa steril. Kasa steril dibersihkan bekas darah, kemudian kita olesi betadine kembali, kemudian lakukan penutupan luka. Penutupan luka, tujuan penutupan luka tadi sudah disampaikan, yaitu untuk pertama mencegah kontaminasi dari mikroorganisme, juga untuk menyetop perdarahan pembebasan. Bisa 1 atau 2 lapis kasa, kemudian kita potong erat. Apabila sudah selesai, ya pasti kita kasih obat, bisa kasih antibiotik atau anti nyeri. Dan kemudian apabila sudah dinyatakan sudah sembuh, ya, hasil penyembuhan luka tadi sudah dikasih tahu. Ya, apabila sudah dinilai lukanya sudah sembuh, kita akan melakukan pengangkatan jahitan luka, karena benang ini kan tidak diserap, non absorbable. Jadi sekitar 7 sampai 14 hari kalau luka sudah sembuh, kita akan melakukan angkat jahitan. Teknik angkat jahitan, ya, kita menggunting benang yang sedekat mungkin dengan kulit. Ya, disarankan, diwajibkan mengguntingnya di bawah simpul dari jahitan kita. Misalnya ini simpul di bagian kiri, kita menggunting jahitannya di bawah simpul. Gunting, nah kemudian kita tarik. Jadi dengan teknik ini kita tidak menimbulkan masuknya mikroorganisme yang ada di bagian luar masuk ke dalam kulit. Seandainya saya kasih contoh teknik yang salah, ini yang salah ya. Ini simpul, saya memotongnya di bagian di atas simpul. Ini tuh. Jadi otomatis saat kita menarik benang yang ada di luar ini akan masuk ke dalam kulit. Ya, tuh. Otomatis kalau ada mikroorganisme dia akan masuk ke dalam luka, ke dalam kulit. Ya, itu cara yang salah. Yang benar
Itu tadi di bawah, gunting di bawah simpul. Nah, untuk gunting matras, ya, gunting di bawah simpul. Oke, ya. Pertama kita tarik yang di sini. Kemudian ini kita potong lagi, 2 kali motong, jadi kalau ini matras. Lalu lukanya kita tarik. Tenang ya. Saya ulangi. Ya, potong yang di daerah sini. Oke. Ini kita tarik yang di sini. Kemudian ini sudah di luar, jangan sampai dia masuk ke dalam luka. Sebaiknya kita potong lagi di pangkal di tepi kulit, baru benang kita tarik. Ya, mungkin ini saja yang bisa sampaikan mengenai manajemen luka dan perawatan luka. Dan saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.